أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan waktu yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami mengingatkan kembali, mari kita bersama memperketat kembali prokes kesehatannya selama di ruangan utama masjid ini. Mari kita bersama untuk menjaga diri kita, menjaga orang lain dengan menjalankan prokes, memakai masker, menjaga jarak dan seterusnya. Karena bukan untuk menakut-nakuti, supaya kita lebih berhati-hati lagi. Kami informasikan bahwa jamaah tetap kita yang pada umumnya mereka sholat 5 waktu di masjid ini, sudah ada beberapa yang terpapar. Ini yang tidak kami inginkan. Jangan sampai kabar sedih ini menimpa saudara-saudara terdekat kita. Apalagi saudara-saudara terdekat kita itu di rumahnya ada orang yang sudah berusia lanjut. Kalau mereka yang masih muda ya, mungkin saat ini virus yang disebut dengan Omikron ini memang katanya tidak terlalu parah gejalanya, tapi tetap saja berbahaya bagi mereka-mereka yang usia lanjut. Oleh karena itu, harapan kami ketika kita sejak sekarang atau kita mulai dari sekarang untuk memperketat kembali prokesnya, mudah-mudahan di akhir bulan Februari ini kasus COVID-nya menurun sehingga kita bisa merapatkan kembali saf kita. Kita sudah senang sekali, kita sudah bahagia sekali. 3 bulan, hampir 3 bulan ya, kita sudah merapatkan saf salat kita. Kemarin Jumat juga sudah kita lakukan untuk perapatan saf. Ya qadarullah, versi terbaru dari virus ini kembali menyerang negara yang kita cintai ini. Untuk itu mari kita perketat kembali prokes kita. Harapannya nanti di bulan Ramadan kita bisa beribadah dengan khusyuk, dengan khidmat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan berkurangnya atau turunnya kasus Covid ini. Siapa lagi yang membantu kebijakan-kebijakan pemerintah yang intinya adalah kebaikan untuk kita semua. Mari kita sama berta'awun, saling tolong-menolong untuk hal kebaikan ini. Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab yang kecil tapi insyaallah manfaatnya besar, yaitu Hilyah Thalibil Ilmi, perhiasan para penuntut ilmu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa adab bagi para penuntut ilmu. Di antaranya adalah rihlah dalam menuntut ilmu. Rihlah ini bersafar, bepergian. Kemudian adab yang berikutnya yang ke-27
menjaga ilmu dengan mencatat. Kemudian adab yang ke-28, menjaga ilmu dengan mengamalkannya. Ini pembahasan kita pada pertemuan terakhir kemarin. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru, adab yang ke-29. Adab yang ke-29 yaitu ta'ahud al-mahfuzat, yaitu mengulang-ulang hafalan. Ini adab yang ke-29. Nah, di antara bentuk penuntut ilmu ketika dia ingin menjaga ilmunya, ya pertama dengan dia menghafalnya. Yang kedua dengan dia mengamalkan ilmu itu. Tapi ada adab yang berikutnya ini yang ke-29, cara seseorang menjaga ilmunya adalah dengan mengulang-ulang hafalan itu. Jadi hafalan ilmu yang sudah kita hafal itu akan pergi, akan hilang dari ingatan kita manakala hafalan itu tidak diulang-ulang. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, ta'ahad ilmaka min waqtin ila akhar. Kata beliau, ulang-ulangilah ilmumu itu dari waktu ke waktu. Fa inna adam at-ta'ahud unwanuz zahab lil ilmi mahma kana. Karena sesungguhnya seseorang yang sudah belajar tapi dia tidak mengulang-ulang hafalannya, tidak mengulang-ulang ilmu yang telah dia pelajari, maka dipastikan ilmu itu akan hilang dari ingatannya. Siapapun orangnya, mahma kana, siapapun orangnya, secerdas apapun orangnya, setinggi apapun IQ-nya, itu bisa dipastikan ilmu yang dia pelajari tatkala tidak diulangi pasti akan hilang dari ingatannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan hal tersebut, hadis Ibnu Umar, Rasul SAW bersabda, innama mathalu sahibul Quran kamathali sahibil ibli mu'qalah, in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlakaha dhahabat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang hafal Al-Qur'an, ini ilmu. Para sahabat dulu belum belajar, memang tidak ada ya. Belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu fikih, disiplin-disiplin cabang-cabang ilmu yang lainnya. Belum ada di zaman Nabi SAW. Ilmu yang ada di zaman sahabat itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan, itulah yang mereka hafal. Lihat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang hafal Al-Qur'an itu sama seperti orang yang memiliki onta yang terikat. Onta yang terikat saja bisa lepas, apalagi onta itu tidak diikat. Kita punya onta. Pastikan onta itu akan pergi meninggalkan kita. Begitulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang hafal Quran. Ketika dia sudah hafal Al-Qur'an pagi ini, lalu kemudian dia tinggalkan begitu saja, bisa dipastikan nanti siang hilang. Dia hafal pagi ini, bisa dipastikan nanti sore hafalan itu hilang. Makanya ada ta'ahud. Ta'ahud itu ada percobaan untuk terus mengulang-ulang. Ini Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah ilmu yang sudah diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia mudah untuk diingat. Itu Al-Quran. Jadi dasarnya Al-Quran itu adalah satu ilmu yang mudah untuk dihafal, mudah untuk diingat. Allah yang mengatakan itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu adalah suatu ilmu yang mudah untuk diingat, mudah untuk dihafal. Bagaimana lagi dengan ilmu-ilmu yang tidak ada rekomendasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mudah dihafal? Banyak sekali di zaman kita ini, terlalu banyak disiplin ilmu yang sudah kita pelajari, yang kita sudah dengar, yang kita sudah mencoba untuk memahaminya. Banyak sekali. Nah, butuh sekarang bagi kita adalah untuk mengulang-ulanginya. Kadang ada sebagian teman-teman kita bertanya, iseng kali ya, Ustadz, saya ini termasuk orang yang susah sekali menghafal. Tanya, berapa kali Pak sudah hafalnya? Satu ayat saja berat saya menghafalnya.
Ketika ditanya berapa kali diulang satu ayat itu, udah 10 kali, tapi nggak hafal-hafal. Baru 10 kali. Baru 10 kali itu belum. Ada yang 100 kali, ada yang 200 kali baru hafal. Ada yang memang modelnya 10 kali sudah hafal, tapi dia ulangi lagi terus sampai betul-betul hafal. Coba kita lihat sejarah para ulama. Ini ulama ya. Di sini disebutkan ada salah satu ahli fikih. Ulama berarti, ulama fikih. Namanya Ali bin Muhammad An-Naisaburi. Beliau ini ketika beliau belajar datang ke gurunya, duduk. Setelah selesai belajar dengan gurunya, dia pulang ke rumahnya. Di dekat rumahnya itu dekat dengan kali. Jadi rumahnya itu dekat dengan kali. Nah, antara rumahnya dengan kali itu punya 70 anak tangga. 70 anak tangga baru sampai ke kalinya. Apa yang kemudian dia lakukan setelah pulang belajar dari gurunya? Yang dia pelajari tadi dari gurunya itu, setiap anak tangga dia ulangi lagi. Kalau misalnya satu hadis, 2 hadis yang dia dapatkan dari gurunya tadi belajar, itu 1 hadis, 2 hadis, di setiap anak tangga dia ulangi lagi. An fulan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai. Hadis pertama, kemudian lanjutkan hadis kedua. Turun lagi di anak tangga yang kedua. Dia ulangi dengan hafalan yang sama. Dia sudah hafal ini. Sudah hafal. Mungkin di anak tangga yang ketiga udah lancar hafalannya. Tapi terus di anak tangga yang keempat dia ulangi lagi. Kelima dia ulangi lagi sampai yang ke-70. Lalu kemudian cukup? Belum. Nanti naik lagi ke anak tangga yang pertama, hitungan pertama lagi, diulangi lagi sama beliau. Ahli fikih, imam besar, Imam Ali bin Muhammad An-Naisaburi. Berarti satu hari dia belajar dengan gurunya, bisa 140 kali dia mengulanginya lagi. Ini ulama, orang cerdas. Lah, kita siapa? Lalu kemudian kita mengeluh, baru mengulanginya 10 kali, 20 kali, lalu kemudian mengeluh. Aduh, kayaknya memang saya lemah dalam sisi hafalan. Itu namanya putus asa. Coba kita lihat lagi. Ini ulama salaf yang sudah bergelar hafiz. Hafiz ini kalau di kita, di Indonesia, hafiz ini gelar bagi orang penghafal Quran. Kalau ulama-ulama terdahulu, kalau gelar hafiz ini bukan bagi ulama yang menghafal Quran. Karena hafal Quran itu udah usia kecil mereka. 6 tahun, 7 tahun udah hafal Quran. Jadi gelar hafiz ini bukan gelar biasa. Hafiz, kalau sudah ada kata hafiz, baru kemudian nama ulama tersebut, ini ulama dia sudah hafal hadis ya, lebih dari 100.000. Lebih dari 100.000 yang sudah dihafal. Yang dihafal 100.000 itu bukan hanya sanadnya saja. Bukan qala Rasul SAW, Rasul bersabda, misalnya innamal a'malu, bukan itu, tapi sanad sekalian sanadnya itu, bukan matannya saja, sanadnya juga dihafal sama mereka. Mata rantai dari ulama-ulama, dari guru, muridnya itu dihafal sama mereka. Nah, itulah didapatkan gelar Al-Hafiz itu. Bayangkan, seseorang yang sudah bergelar Al-Hafiz, lalu kemudian bagaimana beliau belajar dan mengulang-ulangi Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu dalam satu riwayat, ini seorang ulama salaf yang bernama Sulaiman bin Ibrahim Al-Alawi. Sulaiman bin Ibrahim Al-Alawi, beliau menceritakan bahwa saya mengkhatamkan, membaca sampai selesai kitab Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Kata beliau sebanyak 280 kali. Bukan jumlah yang sedikit. 280 kali. Diulangi, selesai nih bacaannya. Ulangi dari awal lagi, dibaca lagi sama beliau. Padahal beliau sudah hafal itu. Kenapa diulang-ulangi? Supaya lebih menjaga ilmu tersebut yang sudah dihafal.
Ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu ya sekitar hadisnya 7.000-an lah. Beliau sudah hafal ratusan ribu. Berapa sih bandingannya ratusan ribu dengan 7.000? Nah, beliau ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa ilmu itu memang harus diulang-ulang. Kemarin baru saja belajar kitab Tauhid misalnya. Sudah selesai kok. Dengan guru kita misalnya, dengan Ustaz Firanda, selesai. Membahas tentang kitab Tauhid. Sudah tamat. Apa kemudian setelah tamat kita tutup, tidak lagi dibuka? Diulangi lagi. Tidak ada masalah, bukan aib. Ada yang belum paham, Ustaz kami minta lagi, ulangi lagi kajian kitab Tauhidnya. Kami kira ini adalah pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkadang kami tidak sadar, kami melakukan perkara-perkara kesyirikan yang menyekutukan Allah. Apalagi kitab ini, kitab yang sangat penting sekali. Jangan menganggap satu kali tamat sudah cukup. Tidak cukup. Seorang ulama besar yang bergelar hafiz saja sampai menamatkan bacaan Sahih Bukhari-nya sampai 280 kali. Coba tanyakan pada diri kita sendiri. Ada kitab yang sangat kecil sekali, bisa masukkan ke saku. Mungkin sering kita dengar nama kitab ini. Namanya kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kitab Arba'in An-Nawawi itu enggak banyak hadis dalamnya. Cuma 40 hadis. Ada dalam satu kitab itu 43 hadis. 40-an hadis. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudah berapa kali kita tamat kitab Imam An-Nawawi ini, Arba'in An-Nawawi. Siapa yang tidak kenal kitab Arba'in Nawawi? Ini kitab yang sangat dikenal sekali. Disuruh kalangan. Siapapun. Pasti kalau ditanya kitab Arba'in An-Nawawi, tahu. Kita tahu. Coba tanyakan pada diri kita sendiri. Berapa kali kita sudah baca itu? Oh, sekali sudah tamat, alhamdulillah. Ulangi lagi, baca lagi hadis pertama tentang niat, hadis kedua, ketiga, 4, 5, 6, terus sampai terakhir. Ini bukti bahwa ilmu itu harus dijaga. Dan penjagaan terhadap ilmu ya harus diulang-ulangi, suatu yang sudah kita pelajari, suatu yang sudah kita hafal. Baik para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan bahwa beliau pernah menukilkan ucapan dari Al-Imam Hafiz Ibnu Abdul Bar, Al-Hafiz lagi. Kalau sudah Al-Hafiz seperti ini, ingat bahwa hafalan hadisnya di luar kepala itu lebih dari 100.000. Wa fi hadzal hadis, kata beliau, dalam hadis ini disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi, Ibnu Umar tadi, dalilun, menunjukkan ala anna man lam yata'ahad ilmahu dhahaba anhu ay man kana. Ini menunjukkan hadis yang kita bacakan tadi, bahwa sesungguhnya orang yang tidak mengulang-ulangi ilmu yang dia pelajari, dipastikan ilmu itu akan hilang darinya, siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Tidak dilihat apakah dia itu sahabat, tabi'in, di bawahnya lagi atba'ut tabi'in, apalagi kita ini di zaman now ini. Apalagi. Maka kita harusnya lebih layak untuk mengulang-ulangi apa yang telah kita pelajari. Kita orang yang lebih pantas seharusnya untuk terus mengulang-ulangi apa yang telah kita pelajari. Lalu beliau mengatakan, li'anna ilmahum kana dzalikal waqt al-Qur'an la ghair. Pada zaman itu, di zaman sahabat itu, tidak ada lagi ilmu memang, belum ada ilmu dikembangkan kecuali hanya Al-Qur'an. La ghair, tidak ada yang lain. Wa idza kana al-Qur'an al-muyassar li dzikri yadhhabu in lam yata'ahad. Kata beliau, jika Al-Qur'an saja yang mudah di saat itu untuk dihafal, jika tidak diulang dia akan hilang dari ingatan. Fama dhannuka bi ghairihi minal ulumi al-ma'huda. Bagaimana lagi dengan ilmu-ilmu yang lain selain Al-Qur'an? Hadis, ilmu fikih, qawaidul fikih, ilmu tafsir, apalagi ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu faraid, banyak cabang-cabang ilmu ternyata. Al-Qur'an saja yang mudah dihafal itu mudah kembali hilangnya, apalagi ilmu-ilmu selain daripada Al-Quran, cabang daripada ilmu-ilmu syar'i ini. Wa khairul ulum, kata beliau, ma dhabata asluhu wastudhkira far'uhu.
sebaik-baik ilmu yang dipelajari adalah yang dia betul-betul kuat hafalan dasarnya. Jadi ilmu itu punya usul. Usul itu akar, dasar permasalahan. Namanya usul. Dasar ilmu itu ada. Nah, orang yang sebaik-baiknya belajar ilmu adalah dia betul-betul hafal mati nih akar-akar dasar-dasar permasalahan-permasalahan dalam syariat. Dan lebih baik lagi kalau dia kembangkan akarnya ini kepada cabang-cabang yang lainnya. Lebih bagus lagi. Wa qada ila Allah, ini akan mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalla ala ma yardah, dan ini menunjukkan bahwa orang tersebut akan mendatangkan atau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama. Adab yang pertama nomor 29. Kita masuk adab yang kedua. Nomor yang ke-30. Di antara adab penuntut ilmu adalah at-tafaqquh bitakhrijil furu' 'ala al-usul. Tafaqquh fid din. Tafaqquh itu maksudnya memperdalam ilmu pengetahuan. Jadi seorang sudah tahu nih, sudah hafal. Belum tentu dia paham tentang apa yang dia hafal. Penuntut ilmu setelah dia hafal nih satu hadis, satu ayat, ya dia harus tafaqquh. Tafaqquh itu memperdalam kembali ilmu yang sudah dia ketahui itu. Emang ada orang yang sudah hafal tapi tidak paham? Banyak. Saat ini, Masya Allah, anak-anak kecil itu sudah banyak yang hafal Quran. Di Indonesia banyak menjamur. Ada yang 7 tahun sudah hafal Quran. Ada yang 4 tahun yang lalu, 5 tahun sudah hafal Quran. Itu orang Indonesia. Yang keseharian mereka enggak bahasa Arab ya. Keseharian mereka itu bahasa Indonesia. Kadang bahasa daerahnya. Tapi bisa hafal Quran. Ini menunjukkan Al-Quran memang mudah untuk diingat. Ada yang 10 tahun dah hafal Quran, 20 tahun, banyak yang usia 20 tahun, 30 tahun yang hafal Quran, nggak terhitung. Tapi coba tanya, paham nggak yang dihafal mereka? Ya, di antara mereka akan menjawab sebagian besarnya nggak paham. Makanya perlu ada adab yang ke-30 ini, tafaqquh. Perdalami kembali yang sudah dihafal itu. Jangan hafalan Al-Qur'annya hanya sekedar hafalan saja, tapi tidak ada upaya untuk kembali mendalami apa yang dihafal itu. Makanya banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah hafal Quran, alhamdulillah, alat bagi dia untuk terus melanjutkan pendalaman ilmu, karena dia sudah mendapatkan dasarnya, sudah ada nih. Akar dari sebuah ilmu itu sudah dia pegang kuat. Tinggal dia kembangkan akar-akar tersebut menjadi beberapa cabang. Puluhan cabang, ratusan cabang, kalau bisa ribuan cabang dari akar yang sudah dia pegang erat itu. Jangan mencukupkan diri hanya sekedar hafal saja. Tidak dilanjutkan adab yang berikutnya, tafaqquh ini, yaitu memperdalam ilmu pengetahuan. Baik. Memperdalam ilmu pengetahuan di sini disebutkan bitakhrijil furu' 'alal usul, dengan mengambil sebuah kesimpulan, yang kesimpulan itu tadi diambil dari akar ini ya. Dalam ilmu dalam syariat Islam itu ada ilmu yang merupakan usul. Usul itu akarnya, akar pokok daripada ilmu itu. Nah, orang yang tafaqquh itu dia bisa mengembangkan. Dia mencoba belajar, banyak belajar, mengumpulkan alat-alat. Dengan alat-alat yang dia pelajari nanti itu bisa dia kembangkan satu akar cabang ilmu, dia kembangkan beberapa cabang lagi. Tapi tentunya ada kaidah-kaidahnya. Bukan orang-orang yang biasa yang seperti kita misalnya ngaji dalam seminggu 2 kali, 3 kali, belum bisa sampai pada tahapan ini. Belum bisa dikatakan tafaqquh, memperdalami. Nah, orang yang sudah sampai pada tingkat tafaqquh ini, itu satu akar bidang ilmu misalnya yang sudah dia kuasai, itu bisa dia kembangkan turunan-turunan daripada permasalahan tersebut. Misal contoh, kalau kita lihat Syekh Ibn Utsaimin mendefinisikan tafaqquh ini adalah, kata beliau, idraku asraris syariah. Jadi orang yang faqih, tafaqquh, berarti pelakunya yang mendalami
sebuah ilmu pengetahuan, orang yang mendalami ilmu sebuah pengetahuan disebut dengan faqih. Lihat, siapa orang yang tafaqquh tadi ini? Yaitu orang-orang yang memahami sebuah permasalahan sehingga dia bisa menemui rahasia-rahasia yang terkandung dalam masalah tersebut. Itu nama faqih. Kami ulangi. Apa itu faqih atau tafaqquh? Yaitu orang yang mencoba untuk mendalami sehingga dia paham suatu masalah. Nah, dari situ dia bisa menemui rahasia apa sih yang terkandung dalam satu masalah tersebut. Ketika dia menemui rahasia-rahasia dari satu masalah itu, dia bisa kembangkan lagi. Maka lahirlah para faqih, para ulama-ulama fikih yang mereka tentunya menguasai cabang ilmu fikih itu disebut dengan usulul fikih. Usul fikih namanya. Nah, maka lahirlah hukum-hukum baru yang mungkin tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa diputuskan hukum tersebut oleh ulama-ulama, oleh orang-orang penuntut ilmu yang tafaqquh tadi ini. Misal, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dipastikan tidak ada heroin, tidak ada sabu-sabu, narkotika yang lainnya, tidak ada. Bagaimana kita bisa menghukumi ini haram? Sampai ubanan rambut kita nggak bakalan ketemu dalil yang melarangnya. Sampai keluar darah mata kita mencari semua hadis, buka kitab hadis ini, Al-Quran dari awal sampai akhir, nggak bakalan ketemu ada ayat atau hadis yang mengharamkan sabu-sabu. Nggak akan ada. Terus bagaimana? Nah, itulah tafaqquh tadi. Oh, dilihat bahwa dalam Islam itu sudah ada akar permasalahannya, pasti ada. Apa nih akar permasalahannya? Oh, akar permasalahan di zaman Nabi ada namanya khamar. Di zaman Nabi namanya khamar, minuman keras. Khamar, berarti ini akarnya nih permasalahannya. Lalu kemudian dikembangkan. Ada pengembangannya disebut dengan furu'. Furu' namanya. Oh, di zaman sekarang tidak hanya khamar, tapi ada sabu-sabu, ada heroin, dan berbagai macam jenisnya. Nah, ini akar, ini cabang. Ini tidak boleh kecuali harus berterkaitan. Apa hubungan antara akar dengan cabang ini? Harus sama. Oh, sama-sama menghilangkan akal. Khamar ketika diminum dapat menghilangkan akal. Yang jenis memabukkan di zaman kita ini juga sama, dapat menghilangkan akal. Nah, lalu kemudian inilah yang diteliti oleh para ulama, inilah yang diresapi, didalami masalah tadi, lalu muncullah hukum-hukum baru yang itu disamakan dengan akar suatu permasalahan tadi. Itu siapa yang melakukan itu? Ya, para penuntut ilmu yang tafaqquh tadi. Dia tahu rahasia apa yang terkandung di dalam suatu permasalahan, dalam akar suatu permasalahan tadi. Apa sih rahasia yang terkandung di situ? Nah, lalu kemudian mereka kaitkan nanti dengan cabang-cabangnya. Contoh yang lain, misalnya ini tugas dan yang dilakukan oleh mereka orang yang faqih, orang yang tafaqquh tadi. Misal mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Coba kita cari dalil dari Al-Quran, dari hadis. Nggak bakalan ketemu. Sampai 10 tahun pun kita akan mencari dalil bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Nggak akan ada. Terus dari mana para ulama bisa menyimpulkan bahwa zakat fitrah itu kita yang Indonesia ini dikeluarkan dengan beras? Dilihat sama mereka, oh ada nih akar permasalahan di zaman Nabi disebut dengan usul, ada asalnya, ada akarnya di zaman Nabi. Berarti nggak mungkin zakat fitrah itu kan ada di zaman Nabi. Dilihat apa yang dikeluarkan oleh Nabi, dikeluarkan oleh kurma, kemudian syair, yaitu gandum, kurma, gandum dikeluarkan oleh Nabi. Berarti ini pasti punya cabang.
Ini akar, berarti ada nanti cabang-cabangnya. Nah, dilihatlah tafakkur para ulama, mendalami. Korma itu apa sih? Syair itu, gandum itu apa sih? Oh, ternyata itu adalah makanan pokok yang sering dimakan oleh orang Arab dan Nabi SAW bersama para sahabatnya. Sehingga Nabi SAW mengeluarkan zakat fitrahnya berupa korma, berupa gandum, karena memang itulah makanan pokok. Nah, para ulama bertafakkur mendalami satu permasalahan ini, lalu melahirkan cabang-cabang yang lain. Lalu kemudian kalau orang Indonesia, apa makanan pokok mereka? Gitu. Oh, beras. Kalau memang mungkinnya ada makanan pokoknya jagung, berarti jagung yang dia keluarkan zakat fitrahnya. Kalau di satu daerah misalnya makanan pokoknya sagu, maka sagu yang dia keluarkan dari zakat fitrahnya. Kalau misalnya seorang di suatu daerah itu makan pokoknya adalah singkong atau ubi, maka itu yang dikeluarkan dari zakat fitrahnya. Jadi itu bukan suatu hal yang disebut dengan bid'ah, tidak. Ini orang dia tidak bertafaqquh fiddin. Dia melegalkan suatu permasalahan yang baru di zaman Nabi tidak ada, itu boleh. Di zaman Nabi tidak ada, boleh dilakukan. Buktinya di Indonesia mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Ini orang kurang bertafaqquh, tidak disebut dengan faqih. Kalau orang bertafaqquh, dia faqih dalam satu masalah, dia tidak akan keluar dari konteks hadis Nabi SAW. Mungkin tidak ada di zaman Nabi, dilakukan oleh orang Indonesia, tapi itu akan ada akar permasalahan yang pernah dilakukan oleh Nabi. Ada sumbernya. Hanya saja yang kita lakukan di Indonesia cabang daripada itu. Karena antara akar dengan cabang itu tidak akan mungkin bisa terpisahkan. Artinya ada hubungannya, korelasinya ada. Ini akar, ini cabang. Apa korelasinya? Sama-sama makanan pokok. Korma ketika itu makanan pokok Rasul, gandum juga begitu, di Indonesia beras. Nah, ada hubungannya apa? Makanan pokok. Maka para ulama menganjurkan zakat fitrah itu dikeluarkan dengan makanan pokok daerah tersebut. Nah, ini disebut dengan tafaqquh. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala: "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba hamili fikhin laysa bifaqihin wa rubba hamilin fikhi ila man huwa afqah minhu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi wajah seseorang yang sami'a maqalati, yang dia mendengarkan ucapanku. Cukup mendengarkan? Tidak. Dilanjutkan oleh Rasulullah, fahafidhaha, lalu kemudian dia hafal. Cukup cuma dihafal? Tidak. Untuk mendapatkan keutamaan ini tidak hanya dengar hadis Nabi kemudian dia hafal, enggak. Tapi lanjutkan lagi, wa wa'aha, dan dia mencoba untuk memahaminya, memperdalaminya. Itu yang ketiga. Yang keempat dilanjutkan lagi oleh Nabi, fa'addaha, baru kemudian dia amalkan. Naddarallahu imra'an, kata Rasul SAW, Allah kelak akan memberikan cahaya yang bersinar, yang terang menerang pada diri seseorang. Siapa mereka yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Kata Rasulullah SAW, yang mendengarkan. Setelah mendengarkan dia hafal, setelah dia hafal dia mencoba bertafaqquh tadi. Dia dalami makna yang terkandung dari ilmu yang dia pelajari. Lalu kemudian dia mengamalkannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, farubba hamili fiqhin laisa bipaqih. Betapa banyak orang yang dia tahu permasalahan-permasalahan fikih, salat 5 waktu hukumnya wajib, dia tahu beberapa perkara-perkara fikih yang sudah dia ketahui. Tapi belum tentu, kata Rasulullah, orang ini faqih. Belum. Betapa banyak orang dia tahu ilmu, dia hafal satu hadis,
dia hafal sekian juz Al-Quran, tapi belum tentu apa yang dia hafal, apa yang dia ilmui itu dia bisa dalami pemahaman terhadap apa yang dia hafal. Rasul yang mengatakan, "Farubba hamili fikhin laisa bifaqih." Betapa banyak orang yang hafal, orang yang tahu satu permasalahan atau satu ayat, satu hadis, tapi belum tentu dia bisa mendalami apa yang dia pelajari, menjadi tafaqquh tadi, menjadi faqih di dalam satu permasalahan itu. Ibnu Khair rahimahullahu taala mengomentari hadis ini. Kata beliau, "Wa fihi bayanun anna al-fiqh huwa al-istinbatu wal istidraku fi ma'ani al-kalami min tariq at-tafahhum." Kata beliau, hadis yang dibacakan tadi, riwayat Ibnu Mas'ud tadi, beliau mengomentari ini dengan penjelasan bahwa hadis ini sangat terang sekali penjelasannya bahwa fikih, orang yang bertafaqquh itu adalah orang yang berupaya menyimpulkan suatu hukum, suatu permasalahan, dan berupaya untuk meluruskan pemahaman. Itu faqih. Jadi faqih itu adalah orang yang berupaya untuk menyimpulkan suatu permasalahan hukum, lalu berupaya juga untuk meluruskan pemahaman. Jangan sampai ada orang yang mencoba untuk mendalami suatu permasalahan, dia belum punya alat lengkap, sudah mencoba untuk sampai kepada tafaqquh ini. Nah, itulah fungsi faqih, itu meluruskan kembali pemahaman itu. Oh, ini keliru, ini belok ini. Luruskan lagi oleh mereka. Itu disebut dengan faqih. Yang perbuatan dan pekerjaan mereka disebut dengan tafaqquh. Teringat sebuah kisah. Kisah ini mungkin sudah tidak asing di telinga kita, tapi ada korelasinya dengan poin yang kita bahas ini. Kisah imam besar. Semua kita pasti mengenalnya dan sering mendengar nama ini. Imam Syafi'i pernah ketika itu bertamu ke rumah Imam Ahmad, murid beliau. Jadi ini guru belajar sama murid, terkadang murid juga belajar dengan guru. Maksudnya murid biasanya belajar dengan guru, tapi suatu ketika ada guru yang juga kadang belajar dengan murid. Nah, ini yang terjadi pada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini dua ulama besar yang melahirkan dua mazhab besar. Satu mazhab Syafi'i, satu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Suatu ketika Imam Syafi'i bertamulah ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, karena gembiranya Imam Ahmad bin Hanbal kedatangan tamu yang mulia yang merupakan guru beliau juga sendiri, saking gembiranya Imam Ahmad disuruh masuk, duduk di ruangan khusus di rumah Imam Ahmad, dikumpulkan keluarga oleh Imam Ahmad, diceritakan cerita-cerita yang baik yang ada pada Imam Syafi'i ini. Dipuji-pujilah Imam Syafi'i tersebut di hadapan keluarga. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Masya Allah, ini adalah syekh saya, inilah guru saya, dia orang baik." Terus diceritakan kepada keluarga-keluarga yang dikumpulkan. Lalu kemudian keluarganya ini, karena ini adalah tamu, disiapkanlah jajamuan, hidangan makanan, dihidangkan makanan. Setelah dihidangkan makanan, yang makan itu banyak, satu piring, satu wadah piring, itu banyak sekali makanannya. Ketika hidangan itu diberikan kepada Imam Syafi'i, habis seketika, langsung habis. Dimakan oleh Imam Syafi'i, langsung habis. Menjadi catatan jelek nih di tengah-tengah keluarganya Imam Ahmad. Katanya orang baik, katanya orang berilmu. Ini dalam hati doang nih. Katanya orang baik, orang berilmu. Tapi kok makan sampai serakus itu? Bukankah dia menghafal banyak hadis? Bukankah Nabi SAW makan itu cukup hanya untuk meluruskan tulangnya? Yang penting ada tenaga, ada cukup. Atau kalau mau menambah lagi, ya dia harus mengamalkan sepertiganya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Ini kalau dimakan semua seperti ini, berarti mana pengamalan terhadap hadis? Satu, kecacatan yang dilihat secara zahir oleh keluarga Imam Ahmad. Lalu kemudian karena di malam hari selesai makan, ya keluarganya ingin istirahat, Imam Syafi'i juga dipersilakan untuk istirahat, diberikanlah ruangan khusus untuk beristirahat. Sepanjang malam
Karena memang kebiasaan orang soleh, keluarganya Imam Ahmad, bangun di sepertiga malam terakhir, menunaikan sholat. Tapi mereka melihat, kok Imam Syafi'i nggak terbangun? Dari mana mereka menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i tidak terbangun? Karena harusnya terdengar Imam Syafi'i ini mencari-cari air. Nggak mungkin Imam Syafi'i tahu di mana toilet, di mana tempat berwudu, di mana tempat ini. Pasti dia akan bertanya. Semalaman itu tidak ada kata Imam Syafi'i itu mencari air untuk berwudu. Semalaman sampai sholat subuh. Setelah sholat subuh azan berkumandang, baru Imam Syafi'i keluar menunaikan sholat subuh bersama Imam Ahmad. Nah, unek-unek ini supaya tidak menjadi su'uzon, ditanyakanlah kepada kepala keluarga Imam Ahmad. Ditanyakan, apa sih unek-uneknya? Imam Ahmad juga nggak bisa menjawab karena itu tidak terjadi pada dirinya sendiri. Nah, unek-unek itu silahkan kalian tanyakan langsung kepada guru saya. Lalu kemudian keluarganya berkumpul, Imam Syafi'i ada di situ, ditanyakan, wah Imam Syafi'i, kami melihat semalam ketika kami hidangkan makanan yang itu cukup banyak sekali, itu seketika kok bisa habis begitu saja? Dijawab dengan mudah oleh Imam Syafi'i, sungguh kata beliau, tidak ada makanan yang lebih halal di muka bumi ini kecuali makanan ini. Banyak makanan-makanan yang saya makan, tapi saya yakin bahwa makanan ini adalah makanan yang paling halal. Dengan begitu saya dengan dengan semangatnya untuk menghabiskan makanan yang begitu besar kehalalannya itu daripada makanan-makanan yang lain. Mungkin makanan lain ada halal, makanannya halal. Tapi Imam Syafi'i mengatakan makanan Imam Ahmad bin Hanbal yang beliau sajikan itu, ini adalah makanan yang paling halal. Karena tahu ini siapa pemilik makanannya, seorang imam besar. Maka oleh karena itu saya habiskan. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kamu tidak terbangun di malam hari untuk sholat sunnah, lalu kemudian keluar begitu saja tanpa berwudu dan pergi ke masjid? Kata beliau, di malam itu semalaman suntuk. Di malam itu saya tidak tidur. Dari setelah makan, kalau kita kan habis makan kenyang, ya udah bawaannya ngantuk, tidur, tepar udah. Tapi Imam Syafi'i dengan makanan yang beliau makan tadi, dengan begitu semalaman beliau tidak tidur karena bertafakuh satu hadis yang beliau ingat. Cuma satu hadis, potongan hadis yang pendek yang beliau ingat, yaitu hadis Nabi SAW. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Ini hadis pendek. Ketika Nabi SAW berjalan di satu tempat, beliau bertemu dengan anak kecil. Anak kecil, masih usia 7 tahun, masih kecil lah, main-main dengan burungnya. Tapi ketika itu burungnya yang bernama Nughair ini, burung kecilnya mati. Ditanya oleh Rasulullah, ya Aba Umair, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi pada burungmu ini, mainanmu ini? Nah, cuma hadis itu doang. Lalu Imam Syafi'i ini mencoba untuk mendalami pemahamannya terhadap satu hadis itu. Dalam sebuah riwayat itu diceritakan, Imam Syafi'i mengatakan, dari potongan hadis itu saya bisa mengambil faidah ilmu dari potongan hadis itu. 100 lebih cabang yang bisa saya ambil dari akar potongan hadis tadi. Itu kan beliau sudah dapat ini akar suatu permasalahannya hadis ini. Nah, lalu kemudian beliau kembangkan. Dalam riwayat itu diceritakan ada yang mengatakan 1000 faedah hadis yang bisa beliau keluarkan dari hadis itu. Ratusan berarti. Ratusan faedah bisa dikeluarkan dari satu hadis. Ratusan cabang ilmu lagi bisa beliau keluarkan dari satu hadis itu. Nah, kata beliau, karena saya disibukkan dengan menuntut ilmu, memahami ilmu tersebut, sampai saya ya tidak melakukan sholat malam. Sampai saya tidak melakukan sholat tahajud. Karena Imam Syafi'i ini ahli fikih. Beliau melihat bahwa menuntut ilmu itu jauh lebih utama daripada sholat sunnah. Sekali lagi kami ulangi, bahwa menuntut ilmu itu jauh sekali lebih utama daripada sholat sunnah. Sehingga beliau lebih mengutamakan terus melanjutkan. Faedah apa lagi yang bisa diambil nih? Misalnya, oh ternyata anak kecil itu boleh kok diberikan kunyah. Itu
faidah yang bisa diambil, yang bisa dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Anak kecil diberikan kunyah oleh Nabi Abu Umair. Padahal masih kecil. Biasanya kalau ada abu itu kan berarti orang yang sudah punya anak. Misalnya Fatimah, berarti Abu Fatimah. Ini menunjukkan bahwa anak kecil itu sudah boleh diberikan kunyah. Pelajaran yang kedua mungkin bisa diambil oleh Imam Syafi'i, didalami lagi. Oh, ternyata seorang itu boleh diberikan kunyah walaupun dia tidak punya anak dengan nama tersebut. Seperti Abu Hafsin misalnya, Umar bin Khattab. Umar kunyahnya Abu Hafsin. Tapi kalau dicari nggak ada nama putra Umar itu Hafsin. Nggak ada. Seperti Aisyah radhiyallahu taala Ummu Abdillah. Aisyah kita ketahui tidak punya anak, tapi diberi kunyah dengan Ummu Abdillah. Itu dari mana pemahaman-pemahaman faedah-faedah itu? Dari hadis tadi keluar dia beberapa faedah-faedah dari hadis yang didalami oleh Imam Syafi'i. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini praktek yang pernah dilakukan oleh imam besar, Imam Syafi'i, ketika beliau bertafaqquh tadi. Di satu hadis bisa beliau keluarkan lagi cabang-cabang ilmu yang bisa diambil. Sekali lagi kami tekankan bahwa hal ini tentu tidak semudah apa yang kita ceritakan dari kisahnya Imam Syafi'i ini. Tentu di awal-awal ada disiplin-disiplin ilmu yang harus dikuasai sehingga bisa bertafaqquh itu. Ada kaidah-kaidahnya yang perlu diperhatikan. Ada pembelajaran-pembelajaran alat yang harus didalami. Baru kemudian bisa sampai pada derajat tafaqquh itu. Kalau seperti kita, seperti saya, belum bisa dikatakan bisa mengeluarkan satu faidah saja. Satu, enggak usahlah 10, apalagi ratusan seperti Imam Syafi'i. Satu faidah saja dari hadis yang saya baca, belum. Udah, mending saya lebih aman baca saja satu hadis yang sudah dijelaskan faidahnya oleh para ulama. Sudah ada kok keterangannya. Hadis mana, kitab hadis mana yang sudah tidak dijelaskan oleh para ulama? Sudah ada. Ulama-ulama salaf kita sudah menjelaskan itu. Hadis ini faidah bisa diambil, maksudnya adalah begini, faidahnya begini. Udah cukup itu saja. Kecuali sampai pada derajat tadi. Dia sudah tafaqquh, sudah punya alat-alat yang lengkap. Kaidah-kaidah yang untuk bertafaqquh itu sudah dia kuasai. Nah, kita yang belajar ini boleh untuk bertafaqquh. Boleh, tapi sekedar apa yang sudah dikeluarkan oleh para ulama kita dalami lagi. Jadi yang kita dalami itu bukan bersumber dari akal kita. Kita misalnya mendengarkan satu hadis. Hadis itu kita dengar sekilas doang. Sekilas tapi kita nggak paham apa maksudnya ini. Nah, inilah kenapa kita perlu bertafaqquh, kita dalami sesuai dengan apa yang sudah didalami oleh para ulama saja. Itu yang maksud tingkatan kita sekarang ini, bertafaqquh. Jadi cukup memperdalami apa yang sudah dituliskan oleh para ulama, yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Jangan kita mencoba untuk membuat faedah yang baru. Baca hadis yang dia baca juga terjemahan yang dibacanya, wah kayaknya ini bisa saya tarik kesimpulan. Masya Allah, dia baca hadis terjemahannya, lalu kemudian dia mau menarik kesimpulan. Maka kalau dia mau menarik kesimpulan yang dia tarik itu sama nggak seperti kesimpulan yang dikeluarkan oleh para ulama? Kalau nggak sama, jangan. Karena kita dan orang tersebut belum sampai pada tingkatan menarik sebuah kesimpulan. Nggak. Ya kecuali penelitian umum ya. Dia meneliti apa misalnya, pohon ini, pohon itu, penelitian terhadap, silahkan. Dia mengeluarkan satu kesimpulan sendiri dari hasil penelitiannya itu, silahkan. Masalah duniawi, bagus, silahkan. Tapi kalau masalah agama, jangan. Karena di saat ini hampir belum ada ya orang yang sampai pada tingkat faqih itu di zaman kita belum. Cukup bagi mereka untuk memperdalami apa yang sudah dikeluarkan faedah-faedahnya oleh para ulama dalam hadis-hadis yang sudah tercatat dalam kitab-kitab para ulama. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang berikutnya, adab yang ke-31.
Yang ini juga hendaknya kita menghiasi diri kita, bahwa adab ini mengajarkan kepada kita agar menyertakan Allah dalam menuntut ilmu. Kalau sini bahasanya al-luju' ila Allah Ta'ala fi talabi wa tahsil. Ya, sandarkanlah diri kita kepada Allah. Sandarkan diri kita, kembali kita kepada Allah dalam menuntut ilmu. Jadi setiap kita belajar itu, sertakan doa kita, sertakan Allah di sana. Kenapa? Karena ada beberapa disiplin ilmu yang itu berat bagi kita untuk memahaminya. Siapa yang memberikan kemudahan untuk bisa paham dalam sebuah disiplin ilmu itu? Allah. Allah yang berikan kemudahan kita memahami suatu pelajaran, suatu masalah atau materi ilmu agama yang diajarkan. Apalagi materi ilmu agama itu berat sekali. Di zaman kita ada banyak sekali materi-materi ilmu agama itu berat untuk dipahami. Jangankan di zaman kita ya. Di sini diceritakan ulama, setingkat ulama, mereka itu punya kelemahan-kelemahan. Tapi dari kelemahan itu mereka menjadi semangat untuk mempelajarinya. Dan sekaligus di samping semangat, mereka selalu berdoa kepada Allah, menyandarkan perkara menuntut ilmu ini kepada Allah. Mereka kembali kepada Allah. Ya Allah, kenapa kok saya sulit banget nih? Saya sudah berapa kali ini mengulang-ulanginya. Saya sudah datang ke ustadz ini, saya sudah pelajari ini kitab ini gitu, misalnya satu kitab lah. Kok sampai saat ini susah sekali saya memahaminya? Nah, itulah kembali kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang jangan sampai dilupakan. Syekh Bakar Abu Zaid menceritakan, la tafza' idza lam yuftah laka fi ilmin minal ulum. Jangan khawatir tatkala engkau belum diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami satu disiplin ilmu. Mungkin kalau kita bukan satu, puluhan disiplin ilmu. Jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Karena dulu, kata beliau, faqad ta'asat ba'dul ulum ala ba'dil a'lamil masyahir. Karena dulu ada sebagian-sebagian cabang ilmu itu, disiplin-disiplin ilmu, yang ulama-ulama besar pun mereka berat untuk memahaminya. Contoh kata beliau, ini sangat jelas sekali. Man sarraha bidzalika kama yu'lam min tarajimihim. Kita bisa lihat dalam biografi-biografi para ulama. Di antaranya adalah Al-Asma'i. Imam Al-Asma'i ini, beliau punya kelemahan dalam memahami ilmu arud. Ilmu arud ini adalah ilmu yang membahas tentang bahar. Jadi ilmu syair namanya. Nanti bagaimana nanti ujung akhir daripada kata itu sin semua. Itu ilmu yang sangat sulit. Nah, dari sekian banyak cabang ilmu itu, beliau kesulitan dalam ilmu arud ini. Tapi tidak menyerah. Lalu kemudian beliau menjadi ahli dalam ilmu tersebut. Pertama, beliau kesulitan sekali. Karena ilmu arud ini, bait pertama, bait kedua, bait ketiga, itu punya makna semua. Beda kalau kita kan ada syair, ada pantun. Biasanya kalau syair itu memang dari awal sampai akhir dia bermakna semua, nyambung. Kalau pantun di kita kan kadang bait pertama, bait kedua nggak nyambung. Yang penting bait ketiga, bait keempat, itulah tujuan daripada maksud yang ingin kita sampaikan. Di bait ketiga, bait keempat. Kadang-kadang pokoknya bait pertama itu terserah kita mau buat apa aja, ngarang sendiri. Misalnya jalan-jalan ke Bekasi, singgah sebentar makan nasi, dan seterusnya. Bait pertama, bait kedua nggak nyambung. Yang paling penting adalah bait ketiga, bait keempat. Itu pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, ilmu arud dalam bahasa Arab nggak bisa seperti itu. Dia ada wazan-wazannya, timbangan-timbangannya. Ada timbangan ini, timbangan itu. Dia harus sama nanti. Dan itu sulit sekali. Nah, Al-Asma'i ini, beliau memang kesulitan dalam cabang ilmu ini. Tapi tidak menyerah. Tidak menyerah. Beliau minta, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau belajar, ulangi lagi. Akhirnya beliau ahli dalam hal tersebut. Contoh lain seperti Ar-Rahawai. Ini adalah imam hadis, muhaddis. Beliau sulit
dalam ilmu khot. Jadi beliau itu punya kesulitan di dalam cabang ilmu khot. Khot itu kaligrafi lah kalau kita ya. Khot, menulis. Jadi tulisannya tuh jelek sekali gitu. Bahkan tidak ada kaidahnya. Penulisan itu kan ada kaidahnya. Kapan kakinya di bawah baris, di bawah garis gitu. Kapan dia di atas garis, itu kan ada ilmunya. Dalam khot Arab juga begitu. Ada huruf ba, ada huruf nun, itu kan hampir mirip. Itu ada kaidah penulisannya. Kalau ba itu di atas garis, ini garis, berarti ba itu di atasnya. Kalau nun, walaupun dia agak mirip, tapi nun itu penulisannya di bawah garis, ini garis di bawah gitu. Itu ada kaidah-kaidahnya. Kapan huruf itu dia tulis di bawah garis, kapan dia di atas, itu ada kaidah-kaidahnya. Nah, beliau ini Ar-Rahawai ini beliau kesulitan dalam disiplin ilmu khot ini, penulisan. Contoh yang lain, Ibnu Salah. Beliau ini sulit dalam ilmu mantik. Ilmu mantik itu biasanya ilmu yang menggerakkan logikanya untuk bisa berpikir. Biasanya ilmu mantik ini itu dipelajari untuk menguasai ilmu usul fikih. Usul fikih itu terkadang terkait erat dengan ilmu mantik ini. Tapi ilmu mantik ini tidak yang dimaksud adalah ilmu kalam ya. Tidak yang dimaksud dengan ilmu kalam. Ilmu mantik di sini adalah ilmu bagaimana cara untuk bisa mempekerjakan otak kita ini supaya berpikir. Nah, itu beliau kesulitan dalam ilmu tersebut. Ada ulama yang lain seperti Abu Muslim An-Nahwi, itu sulit dalam ilmu sharaf. Ilmu sharaf itu ilmu perubahan terhadap satu kata. Jadi ada satu kata itu bisa bercabang-cabang lagi menjadi beberapa kata. Contoh, sajadah. Itu satu kata. Sajadah itu bisa nanti dikembangkan menjadi lebih dari 10 kata. Sajadah, dari kata sajadah itu muncullah kata masjid. Masjid itu dari mana katanya? Dari sajadah. Sujudun, dari mana kata sujud itu? Dari sajadah. Itu ilmu sharaf namanya. Sajadah, keluarlah nanti fi'il madinya. Oh, kalau sajadah dia telah sujud. Yasjudu, fi'il mudhari'nya, dia akan atau sedang sujud. Fi'il mudhari'. Ada nanti namanya fi'il amar, perintah di sana. Usjud. Itu dari satu kata, tapi bisa berkembang menjadi beberapa kata yang lainnya. La tasjud, jangan kamu sujud. Itu dari mana? Dari kata sajadah tadi. Itu disebut dengan ilmu sharaf. Ada ulama yang berat dalam disiplin ilmu tersebut. Dan ada satu cabang ilmu yang berat. Dan ini tidak, ya memang rahasia umum ya. Para penuntut ilmu di zaman sekarang ini juga merasakan beratnya menuntut satu cabang ilmu itu, yaitu ilmu nahu. Kita teman-teman yang dulu belajar bahasa Arab pasti tidak terlepas dari pelajaran nahu ini. Banyak di antara teman-teman kita itu yang mereka rosib, istilahnya itu gagal. Mereka harus remedial lagi karena nilainya itu di bawah 5. Pelajaran nahu ini. Apalagi yang mengajarkan itu guru-guru kita dari dulu dari Mesir. Masya Allah, itu luar biasa. Soal-soal ujiannya itu sangat berat sekali. Udah kalau gagal, semester depan ulangi lagi. Itu ilmu nahu. Nah, ilmu nahu ini ternyata tidak hanya berat di zaman kita. Ternyata di zaman ulama-ulama terdahulu mereka juga merasakan berat belajar ilmu nahu ini. Di antaranya adalah Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari, Abul Hasan Al-Qati'i, Abu Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Farra, Abu Hamid Al-Ghazali. Mereka ini merasa berat sekali belajar ilmu nahu ini. Kami gambarkan apa itu ilmu nahu. Ilmu nahu itu adalah ilmu yang mengetahui akhir-akhir daripada setiap kata. Itu tugasnya ilmu nahu. Kapan dia ini dhamma, kapan dia kasra, kapan dia fathah, itu tugasnya ilmu nahu. Kalau ilmu sharaf tadi tugasnya adalah merubah-rubah kata. Dari satu kata ini bisa muncul kata ini, fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, ada fi'ilna, ada nahinya, ada isim makan, ada isim zaman. Itu tugas ilmu sharaf. Kalau tugas ilmu nahwu adalah mengetahui harokat akhir dari satu kata. Kapan dia dibaca Muhammadun, kapan dibaca Muhammadan,
kapan dibaca Muhammadin. Itu tugasnya ilmu nahwu. Itu merasa keberatan para ulama dulu. Tapi sekali lagi, walaupun berat bagi mereka, mereka tidak menyerah, mereka tidak berputus asa. Bahkan mereka jadikan ini adalah cambuk untuk lebih semangat lagi untuk belajar ilmu yang sulit tersebut. Nah, lalu kemudian ada satu kisah yang juga sering mungkin kita dengar. Imam besar, Imam Kasai, Al-Kisai. Ini ulama nahwu juga nih. Ulama nahwu. Lihat bagaimana perjuangan beliau dalam mempelajari ilmu nahwu ini. Di awal beliau ini tidak paham sama sekali ilmu nahwu. Tapi kok bisa jadi ulama nahwu? Dari satu kisah, jadi beliau ini datang ke gurunya belajar ilmu nahwu. Hari pertama diajarkan gurunya, pulang nggak paham. Besok datang lagi, diajarkan lagi nggak paham. Datang lagi, udah mulai putus asa beliau. Aduh, kayaknya memang saya tidak bisa menguasai cabang ilmu ini. Mulai putus asa, duduk merenung. Tanpa disengaja, beliau saat duduk itu melihat seekor semut. Yang semut tersebut membawa beban yang begitu besar. Bebannya itu lebih besar daripada semutnya. Yang dibawa, yang dipikul oleh semut itu, ternyata bebannya itu lebih besar daripada postur tubuhnya. Dan yang dibawanya itu yang begitu besar, menanjak lagi. Dia harus naik ke dinding. Karena mungkin rumah dia, markas dia mungkin di atas gitu. Dia harus melewati dinding, jatuh. Makanya itu jatuh, berserta dengan dia. Lalu kemudian dia lihat lagi, perhatikan semut itu lagi. Diambilnya lagi beban itu, yang dia pikul, naik lagi dia ke dinding. Jatuh lagi. Terus diperhatikan oleh Kisai ini. Imam besar ini. Imam besar, Kisai. Imam besar dalam bidang ilmu nahwu. Jatuh lagi, diangkat lagi, jatuh lagi. Lalu kemudian dia mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Subhanallah, semut yang postur tubuhnya kecil tapi membawa beban yang gitu besar, jatuh berulang-ulang kali tapi tidak menyerah. Dia bawa terus sampai dilihat berhasil ternyata. Berkali-kali jatuh, ulangi lagi jatuh. Diperhatikan oleh Kisai tadi sampai memang berhasil beban tersebut dibawa sampai ke puncak yang dituju oleh semut itu. Dari situlah beliau mengambil pelajaran, ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepadaku sepotong dari apa yang dilihat oleh Imam Kisai. Dengan begitu beliau bersemangat kembali untuk menuntut ilmu. Sehingga beliau dinobatkan menjadi ulama besar dalam kalangan ilmu nahwu. Padahal ilmu ini adalah ilmu yang sangat berat bagi beliau. Baik, inilah kenapa ketika kita menuntut ilmu harus selalu menyertai Allah di sana. Kadang kita ini dalam menuntut ilmu terlalu percaya diri dengan kemampuan kita, dengan kecerdasan kita. Saya ini orang cerdas. Saya ini dari SD, SMP, SMA juara 1. Saya sering mendapatkan 10 besar. Nah, ketika kita terlalu pede dengan kemampuan dan kecerdasan kita, itulah terkadang kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berat bagi kita untuk memahami banyak disiplin-disiplin ilmu karena seringkali kita tidak menyertai Allah di saat kita menuntut ilmu. Nah, adab yang ke-31 ini sering berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama besar saja di sini dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, kata beliau, "Fa ya ayyuhat talib, wahai para penuntut ilmu, dha'if ar-raghbah, tingkatkan lagi semangatmu." Kata beliau, "Wafza' ila Allah fid du'a'i wal luju'i ilaihi." Tapi jangan sekedar meningkatkan semangat. Jangan lupa, kata beliau, wafza' ila Allah, kembali kepada Allah, minta kepada Allah, bersandar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala di saat menuntut ilmu. Wankisar baina yadai, tundukkan, hinakan diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, "Katsiran ma yaqulu fi du'aihi idza ista'sa 'alaihi tafsir ayatin min kitabillah ta'ala." Jadi ada Syekh Bakar Abu Zaid ini, beliau
menjelaskan bagaimana Syekhul Islam juga pernah satu ketika berat bagi beliau dalam memahami satu ayat. Jadi satu ayat yang beliau baca, beliau coba untuk kembangkan ayat tersebut, pelajaran apa yang bisa diambil dari ayat ini. Nah, suatu ketika beliau pernah beberapa ayat beliau mentok gitu, susah. Nah, dengan begitu beliau sering sekali membaca satu doa. Doa tersebut beliau bacakan, yaitu Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahhimni. Doa itu yang kira-kira artinya adalah, ya Allah yang engkau adalah zat yang mengajarkan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, tolong berikan kemudahanku untuk mempelajarinya. Berikan kemudahanku untuk mempelajarinya. Sebagaimana engkau mengajarkan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, tolong berikan aku kemudahan untuk mempelajarinya. Wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Wahai Allah, zat yang memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, berikan juga kemudahan bagiku untuk memahami. Itu doa sering diulangi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Mengulangi, walaupun ini bukan hadis ya, tapi ini maknanya sangat bagus sekali, boleh diamalkan, tidak ada masalah. Selama kita tidak meyakini hadis, boleh kita amalkan. Yang haram bagi kita tatkala satu doa yang dibuat oleh para ulama lalu kita ulang-ulangi, kita perbanyak, kita yakini itu hadis, itu tidak boleh. Kalau kita berdoa satu doa kebutuhan kita saat ini apa? Kita tidak tahu doanya apa ini. Nah, kita dapatkan ada ulama yang berdoa seperti itu. Tapi kita tidak meyakini ada keutamaan khusus di situ. Kita hanya melihat maknanya bagus dan kita tidak berkeyakinan ini hadis. Boleh kita mengulang-ulangi doa tersebut. Kami ulangi, yaitu Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Inilah doa yang hampir sering ya dibacakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apalagi ketika beliau dihadapkan satu ayat atau satu hadis yang beliau coba untuk bertafakuh di dalamnya tapi sulit, beliau kembali kepada Allah. Itu intinya. Beliau kembali kepada Allah. Beliau memohon kepada Allah, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk belajar dan memahami ilmu yang dipelajari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini. Semoga ada ilmu yang didapat dan tentunya kita berharap ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wa hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.